Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita Tante. Kali ini Tante akan membahas sebuah film berjudul Soldier yang dibintangi oleh Kurt Russell. Film Soldier ini merupakan film yang keluar di tahun 98 yang bertemakan atau bergenre laga science fiction. Selamat menikmati filmnya ya teman Tante. Jadikan tentara. Organisasi ini, pada usia 5 tahun, mereka sudah dilatih untuk tidak memiliki rasa takut dan belas kasihan. Mereka dicuci otak sejak dini bahwa prajurit hidup adalah untuk membunuh. Pada tahun ke-8 pelatihan, mulai tampak seorang anak bernama Todd yang mempunyai kecerdasan melebihi yang lainnya. Tidak hanya cerdas, Todd juga kuat dan disiplin, sehingga pada tahun ke-12 dia sudah menjadi kapten regu. Nyawa mereka akan langsung hilang apabila tidak mampu mencapai target yang diinginkan oleh organisasi. Singkat cerita, Todd dan anggotanya yang sudah hampir mencapai kepala 4 terus aktif dalam berbagai perang. Mereka terus berhasil memenangkan perang dan tak pernah kalah mengecewakan. Cerita kemudian berlanjut ketika Kolonel McCoom dari markas pusat mengumpulkan Todd dan pasukannya untuk disandingkan dengan tentara baru miliknya. Tentara baru itu diklaim lebih muda, lebih kuat, dan lebih pintar daripada pasukan Todd. Kedua pasukan pun diuji untuk membuktikan mana yang lebih unggul. Todd dari pasukan lama dan Kane dari pasukan baru dipilih untuk bertanding. Mereka berdua diuji kemampuan menembak, kekuatan fisik, dan ketahanan tubuh. Usia memang gak bohong ya teman tante. Todd kalah cepat dari Kane dalam tes berlari. Tes kemudian dilanjutkan dengan uji bertempur antara Todd dan dua anggotanya melawan Kane. 3 lawan 1 ini teman tante. Todd sempat melukai mata Kane dengan cukup parah. Tapi meskipun begitu, Todd dan anggotanya kalah telak. Kolonel McCoom lalu memerintahkan untuk membuang mayat Todd dan dua anggotanya. Scene berlanjut ketika Todd yang dikira sudah tewas terbangun di kapal pengangkut sampah dan dibuang bersama sampah-sampah tersebut ke planet Arcadia. Planet Arcadia ini diklaim sebagai planet tak berpenghuni yang dijadikan tempat pembuangan sampah dari bumi. Todd kemudian melihat di kejauhan tampak beberapa orang sedang berjalan. Todd pun menyusul ke arah mereka. Akhirnya, Todd sampai di kamp penduduk. Namun Todd terpental oleh angin kencang yang muncul kembali dan terjatuh hingga pingsan. Para penduduk yang terkejut dengan salah seorang penduduk bernama Mace. Scene berlanjut pada Sandra istri Mace yang merawat Todd terkejut melihat banyaknya luka dan tato di tubuh Todd. Mace mengatakan bahwa itu adalah nama-nama pertempuran dan kemungkinan besar Todd adalah seorang tentara. Dia ada di planet itu. Todd pun berkata bahwa dia telah dibuang dan digantikan oleh tentara yang lebih baik. Sementara itu di markas militer, Kolonel McCoom memutuskan untuk menjadikan planet Arcadia sebagai sarana latihan perang untuk pasukan barunya.
saja pergi ke alam baka akibat badai angin. Nathan. Rapat kota pun diadakan dan diputuskan untuk mengusir Todd dari kelompok mereka. Todd pun pergi. Untuk pertama kalinya, Todd mengeluarkan air mata. Rupanya hati Todd mulai melembut sejak tinggal di kelompok itu. Scene berlanjut. Pada saat Mace menemukan Todd, tiba-tiba sebuah pesawat militer mendarat. Dari dalam pesawat, keluar rombongan tentara bersenjata lengkap disertai oleh tank-tank tempur. Todd dan Mace menyadari ada yang tidak beres. Mereka berlari menghindar dari tank-tank tempur itu. Sayangnya, mereka terpergok oleh sebuah tank yang dikemudikan oleh Kane, tentara yang dulu dilukai matanya oleh Todd. Mace pun tak mampu bertahan, hingga akhirnya dia berpindah ke alam baka sambil menitipkan Sandra dan Nathan kepada Todd. Scene berpindah ke pesawat militer, di mana Kolonel McComb yang telah mengetahui ada kamp warga sipil di planet tersebut tetap memutuskan untuk melanjutkan operasi militernya. Parah ya si McComb ini, teman tante. Di pemukiman, Hawkins mencoba untuk bernegosiasi dengan Kane. Namun apa daya, Hawkins langsung ditembak sebelum sempat bernegosiasi. Tank-tank tentara segera menghujani camp dengan membabi buta. Sementara itu, tim pasukan lama milik Todd, yaitu Riley dan anggotanya, diperintahkan untuk memasang satelit pemantau. Kasihan mereka, teman tante, mereka tidak dianggap sebagai tentara lagi oleh Kane dan hanya dipakai sebagai pesuruh. Di camp melawan muncul. Menghubungi 3 tentaranya, terkejut mendengar suara geraman Todd dari radio komunikasi dan segera melaporkannya ke Kolonel McComb. McComb berpikir pasti ada pasukan militer di camp dan memutuskan untuk menyerang kembali camp dengan kekuatan penuh pada saat malam nanti. Sementara itu di camp, Sandra dan penduduk yang selamat berusaha mengobati penduduk yang terluka dan mengumpulkan senjata apapun yang bisa digunakan, termasuk Todd. Kemudian Sandra menanyakan kepada Todd apakah Mace sudah tewas, tetapi Todd hanya bisa terdiam. Todd lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan berikutnya, karena dia tahu tentara Kane masih tersisa 17 orang lagi, dan mereka pasti akan menyerang kembali. Malam harinya, tentara Kane mulai bergerak. Todd yang sudah bersiap menembaki tank-tank tentara dengan senjata snipernya. Para tentara terus menyusuri planet untuk mencari siapa yang menembaki mereka. Todd yang memiliki pengalaman dan taktik bertempur jauh di atas pasukannya Kane mengecoh dan menghabisi satu persatu tentara Kane. Tentara Kane dibuat kocar-kacir oleh Todd. Luar biasa ya Todd ini, teman tante. Tiba-tiba angin kencang datang. Todd yang sudah mengantisipasi hal ini berpegangan kencang di tiang pancang di dekatnya, sedangkan para tentara tersapu oleh angin. Lenyap sudah sebagian besar tentara Kane. Scene pun berlanjut. Todd merebut salah satu tank milik tentara dan menyerang Kane. Kane yang terkejut melihat Todd yang masih hidup, McComb yang panik memerintahkan kepada Riley untuk memasang rudal nuklir yang akan menghancurkan seluruh planet dan isinya. Ternyata, Kane masih untuk memperkuat dirinya.
Kane pun mencari Todd ke dalam camp dan menemukan Todd yang sedang membawa Sandra dan anak-anak. Todd segera memerintahkan Sandra untuk bersembunyi, sedangkan dia akan menghadapi Kane. Todd dan Kane pun bertarung berhadapan untuk kedua kalinya. Tetap saja, dari segi kekuatan Kane di atas Todd. Tapi dengan kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki Todd, dia berhasil menghabisi Kane. Jadi Todd main pintar teman tante, bertarung dengan strategi, tidak asal otot saja. Scene berlanjut ke Riley dan pasukannya yang telah selesai memasang rudal nuklir. Mereka menemukan Todd dan rombongannya. Riley pun sangat senang dan segera Sementara itu di pesawat, Kane memerintahkan untuk segera pergi dari planet itu dan meninggalkan saja sisa-sisa pasukannya. Dasar ya, kolonel abal-abal. Belum sempat pesawat meluncur, Todd dan pasukannya berhasil membajak pesawat itu. Kane dan anggotanya pun dilempar keluar dari pesawat. Akhirnya pesawat meluncur, meninggalkan planet yang meledak beserta Kane dan kronco-kronconya. Film diakhiri oleh Todd yang menggendong Nathan menunjuk lokasi planet Trinity Moon sebagai tujuan mereka selanjutnya. Tante harapkan semoga mereka semua melanjutkan kehidupan yang berbahagia ya, teman tante. Sampai di sini cerita tante kali ini. Semoga kalian suka ya, dan jangan lupa subscribe serta like channel tante. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.